Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah. Tapi para ikhwan mu'takifin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin tengok-tengok mana yang mau dibahas. Ya. Maka kemudian ya pilihan saya jatuh kepada buku ini karangan dari Ustaz Farid Iqbal, ya guru saya. Jadi yang ngarang guru yang membedah. Jadi ini beliau ngasih judul hidup hanya sekali, jangan sampai salah jalan. Artinya ya memang hidup di dunia ini sekali, tapi pada hakikatnya kita hidup itu dua kali. Ya. Wa yuhyikum summa yumitukum summa yuhyikum. Menghidupkan kalian, mematikan kalian, kemudian menghidupkan kalian kembali. Ya, dan setelah hidup yang kedua kali itu tidak ada lagi kematian. Kan kematian itu sendiri dimatikan oleh Allah. Nah, artinya apa? Untuk mendapatkan kehidupan yang sebenar-benarnya nanti di kehidupan yang kedua, maka patokannya adalah kehidupan pertama ini di dunia ini. Ya. Nah, maka di sini sebenarnya poin atau tujuan daripada buku yang beliau susun ini, yang beliau karang ini, tujuannya apa sebenarnya? Ya. Poin daripada buku ini adalah mencari kebahagiaan. Karena seringkali manusia itu mencari kebahagiaan tidak pada tempatnya. Mencari ketenangan tidak pada sumbernya. Sehingga apa? Bukan kebahagiaan yang didapatkan, malah semakin ya semakin tidak tenang hidupnya, semakin panik, semakin khawatir, semakin gelisah. Padahal seorang mukmin itu la khaufun alaihim walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak pula bersedih hati. Tafsirannya apa? Tidak takut, tidak bersedih. Tidak takut kehidupan yang akan datang, tidak bersedih kehidupan yang telah lalu. Artinya apa? Yang sudah berlalu, yang kita lalui, apakah itu hal-hal yang mungkin menyakitkan kita, hal-hal yang menyulitkan kita, ya sudah, nggak usah lagi disedihkan. Ya. Kemudian untuk yang ke depan, la khaufun, jangan ada rasa khawatir nanti ke depan bagaimana ini. Ya, saya makan apa nanti? Bagaimana pekerjaan saya? Apa nanti ke depan saya masih sehat ini? Jangan-jangan nanti saya sakit. Bagaimana anak istri saya? Pernah berpikir gitu, Pak? Pernah nggak terpikir antum itu nanti mana tahu tiba-tiba sakit, lumpuh? Kemarin saya tengok di media sosial viral gitu. Biasa kan di Facebook itu kan ada apa? Minta apa namanya? Donasi. Diberikan keterangan siapa yang mau dikasih donasi. Suami istri, suaminya lumpuh, istrinya stroke. Suaminya lumpuh, istrinya kanker apa gitu, tapi nggak bisa jalan juga. Ya, ya itulah. Anak-anaknya itu ya masih kecil-kecil. Masya Allah. Ya, ini artinya bukan sekali, artinya beberapa kali pasti kita mungkin pernah lihat seperti itu. Atau mungkin kalaupun nggak berdua, mungkin apa? Suaminya aja gitu kan, suaminya lumpuh. Ada yang mungkin kita lihat ya istrinya itu bersabar menghadapi dia, menjaga dia. Tapi tidak sedikit juga yang kemudian ditinggal suami tadi, ditinggal sama anak-anaknya. Sebaliknya juga gitu kan gitu, istrinya yang sakit sama suaminya ditinggal aja sama anak-anaknya. Ada itu fakta kehidupan seperti itu. Nah, artinya apa? Mungkin secara manusiawi wajar terkadang kita berpikir nanti bagaimana sakit. Bahkan tidak sedikit sekarang di luar itu kebanyakan banyak dari wanita-wanita, tidak sedikit dari wanita muslimah yang berpikiran apa? Harus bisa mandiri walaupun punya suami. Pernah jawaban seperti itu, Pak? Ya. Artinya mereka punya pemikiran kita walaupun istri jangan berpikiran hanya menggantungkan nafkah dari suami, kita harus bisa mandiri juga. Di nomor mungkin usaha online segala macam. Tapi terserahlah, mungkin lihat dari usahanya mungkin nggak melanggar syariat, usaha di rumah. Tapi pemikirannya tadi yang
sudah keliru berlebihan gitu. Rasa kekhawatiran, kenapa? Khawatir suami meninggal cepat, khawatir nanti suami malah kawin lagi, awak ditinggal. Nah ini kan sudah menduga yang tidak-tidak. Padahal seorang muslim tidak boleh seperti itu. Kata Rasulullah dalam hadis kursinya, kata Allah apa? Ana inda zonni abdi bi. Aku tergantung sesuai persangka hambaku. Kalau nanti kita berprasangka yang tidak-tidak, ya terjadilah itu. Nanti kalau begini bagaimana ya? Kalau seandainya saya sakit kayak mana? Betul-betul sakit nanti Allah kasih. Ya sudah, baik sangka saja. Baik sangka, tidak ada rasa khawatiran. Itu nanti akan menimbulkan rasa optimis. Itulah yang akan menjadikan tubuh itu sehat. Hari ini kan apalagi kita ditakut-takuti dengan corona lah, apalah. Ya kemarin dapat kabar, katanya Wonosari itu blok apa? Zona merah. Wonosari, daerah saya, desa saya itu zona merah katanya banyak. Saya aja nggak dengar katanya ada yang kena corona, kok tiba-tiba dibilang dari aparat desanya dibilang zona merah. Nggak betul. Ya. Nah artinya apa? Memang kadang kita ini ditakut-takuti sehingga timbul rasa pesimis, optimisnya hilang. Nah itu bisa menimbulkan rasa sakit. Nah makanya la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di mana sih kebahagiaan itu letaknya, di mana yang sumbernya harus kita cari. Ya. Nah di sini beliau memulai dengan perkataan dari Imam Al-Qasimi, ya, di muqaddimah kitab ini menyampaikan tentang syukur itu akan bermanfaat jika memenuhi 5 kriteria. Jadi dikatakan syukur ada 5 kriterianya. Jadi kalau 5 kriteria ini belum ada, berarti syukurnya belum maksimal. Kalau kata orang ganteng maksimal gitu ya, ya kan? Nah, ini ada syukur maksimal. Artinya apa? Kalau 1 dari 5 ini belum ada, maka syukurnya belum maksimal. Yang pertama apa? Nomor 1, mengagungkan Allah dalam dirinya. Ada rasa mengagungkan Allah. Allah itu maha besar. Kalau kita sudah mengagungkan Allah maha besar, maka kita beranggapan kita ini kecil, lemah, tak ada apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Nah makanya zikir hauqalah, zikir yang nanti menjadi kebiasaan penghuni surga itu apa? La haula wala quwata illa billah. Bukan la ilaha illallah, bukan subhanallah, bukan walhamdulillah, tapi la haula wala quwata illa billah. Artinya apa? Nanti kenapa penghuni surga banyak? Zikir itu tidak lepas dari lisan mereka, bahkan ketika mereka sudah masuk surga. Ya karena mereka masih menganggap Allah lah yang telah menjadikan mereka masuk ke dalam surga. Nah maka ketika kita membesarkan Allah, mengagungkan Allah, kita ini nggak akan ada rasa sombong, nggak akan ada rasa merasa hebat, merasa dirinya itu baik, merasa dirinya itu pinter, merasa dirinya berkuasa, kaya gitu kan. Karena Jibril pernah mewasiatkan kepada Rasulullah, isma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sesuka hatimu, tapi ingat kau akan mati. Wahbib man syi'ta fa innaka mufarik. Cintai siapapun yang kau mau, siapapun yang kau sukai, tapi ingat engkau akan berpisah darinya, berpisah dari orang yang kau cintai. Artinya apa? Jangan memandang kehidupan dunia ini tujuan akhir, tujuan final. Seakan-akan kalau ada yang terluput dari dunia, wah sedihnya minta ampun, nyesalnya minta ampun. Sebaliknya, kalau mendapatkan dunia, gembiranya minta ampun. Nggak boleh. Ini nggak boleh loh. Nggak boleh saat kita bergembira dapat rezeki. Boleh, tapi jangan terlalu berlebihan. Ya, makanya saya ketika melihat seperti eksperimen sosial gitu kan, kita kan ini memang sekarang zaman digital, kita banyak dapat informasi dari internet. Nanti ada orang eksperimen sosial ngasih bantuan gitu kan, ngasih bantuan kepada orang-orang yang memang, nanti saya perhatikan tuh ada tipe-tipe orang yang dia memang miskin, dia memang fakir apa, tapi ketika kasih bantuan, kasih duit gitu, ya dia biasa aja, terima kasih Pak, ya alhamdulillah, udah. Tapi ada yang ketika dikasih menangis, sujud sampai megang-megang kaki yang ngasih. Ini kan dua hal yang ya mungkin kita bukan meremehkan, tapi apa? Itulah bagaimana sikap ketika mendapatkan kenikmatan dunia itu. Apa nggak boleh Ustaz ekspresi berlebihan? Ya boleh saja, cuman jangan sampai nanti kemudian ketika merasa ekspresi berlebihan itu ya luar biasa apanya,
Senangnya, tapi nanti begitu hilang, khawatirnya nanti kalau hilang nikmat itu, wah bisa stres. Ya, nah, teringat dengan kisah yang pernah saya sampaikan itu kan seorang laki-laki yang jumpa koin kuno kan gitu kan. Ketika dijual ternyata harganya mahal. Ya, dijualnya itu dia bisa beli lemari. Kemudian lemarinya dibeli lagi sama orang kaya, diganti duit lebih besar sampai akhirnya koin yang tidak berharga akhirnya dia dapatkan uang misalnya sampai 100 juta. Ketika dapat duit 100 juta, tukar dapat 100 juta, di tengah jalan dibegal, dirampok sama orang. Di depan rumahnya dirampok sama orang. Dikasihnya aja. Istrinya lihat, kenapa suamiku itu? Nah, dia dikasihnya aja. Ketika sampai rumah, kenapa mas tadi kayaknya dibegal ya, dirampok ya? Iya. Apa yang diambil? Nggak ada, cuman koin. Koin apa? Koin kuno, koin apa nggak tahu. Oh, koinnya. Padahal yang diambil apa? 100 juta. 100 juta tadi apa padahal? Harga koin tadi. Artinya dia merasakan apa? Orang tadi saya dapatnya koin. Oke lah, uang itu sudah jadi 100 juta, tapi kan awalnya koin. Jadi ngapain saya sedih? Beda Pak ya? Ini kalau kita di posisi laki-laki tadi, belum tentu kita bisa seperti itu. Bisa gak? Antum dapat koin gitu, ternyata harganya miliaran. Wah, sudah senang bawa rumah. Tengah jalan hilang atau bagaimana? Bisa kita, udahlah cuman koin kok. Wah, berat. Allah, kok bisa ya Allah? Padahal saya baru dapat nikmat. Nah, inilah gambaran memandang dunia itu. Makanya dunia itu di tangan, jangan di hati. Kalau di hati dia payah hilangnya. Tapi kalau di tangan, ya udah hilang. Udah habis ya sudah, cari lagi. Usaha lagi, kerja lagi. Sayang kali duit dia habis-habisin untuk ini, untuk itu. Ya udah habis, nanti cari lagi gitu lah. Nah, itu satu, mengagungkan Allah. Yang kedua, mencintai Allah melebihi segala-galanya. Nah, ini yang berat juga ini. Mencintai Allah melebihi segala apapun. Setelah mencintai Allah, mencintai Rasul. 3 itu kan. Makanya istri itu cinta nomor 4. Allah dulu. Cinta pertama itu Allah, cinta kedua Rasul, cinta ketiga jihad. Jihad. Keempat baru istri. Orang tua itu ya cinta tabi'i kan gitu kan. Artinya istri itu cinta nomor 4 gitu. Istri keempat gitu loh. Ibaratnya gitu kan. Karena kalau kita kiaskan cinta itu dengan istri pertama, istri kedua, istri ketiga, istri keempat baru istri kita di rumah itu. Tapi jangan lupa antum sampaikan, antum jelaskan. Nanti nggak antum jelaskan dikira memang betul-betul nomor 4 dia. Ya kan? Mencintai Allah. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Qul in kana aba'ukum wa ikhwanukum. At-Taubah 24 itu. Dalil. Apakah anak kalian, saudara kalian, orang tua kalian, istri-istri kalian, harta perniagaan kalian, rumah-rumah kalian, pertanian kalian, pokoknya semuanya sifatnya duniawi, lebih kalian cintai daripada Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah. Jihad itu kan bukan hanya perang. Perang itu kan puncak tertingginya. Ya, aktivitas ibadah, dakwah, kemanusiaan yang sifatnya itu positif. Itu termasuk dalam rangka jihad, belajar, tolabul ilmi, masuk dalam ranah jihad. Lebih kalian cintai dari Allah, dari Rasul, dari jihad di jalan. Ngeri. Ya. Ayat Taubah 24. Yang ketiga, Imam Al-Qasimi mengatakan kriteria syukur itu yang ketiga, meyakini bahwasanya nikmat yang diperoleh itu semuanya dari Allah, bukan karena kehebatan dirinya. Bukan karena merasa soleh, rezeki anak soleh. Sering gitu kita kan. Dapat rezeki gitu kan, misalnya rezeki anak soleh gitu loh. Iya, kadang kita jadi guyonan memang, tapi kan secara nggak nyata mungkin dari guyonan itu nanti timbul keyakinan. Kenapa dikasih? Ya karena saya orang soleh. Antum mungkin ingat mungkin ada yang pernah dengar kisah tentang Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair ini seorang sahabat yang diangkat oleh Umar jadi gubernur di Basrah.
Basrah. Gubernur itu setingkat apa kalau gubernur? Umar khalifah. Kalau gubernur berarti presiden. Presiden itu kan negara-negara. Kalau gubernur itu kalau masa dalam kekhilafahan, kalau gubernur itu maksudnya apa kalau kita? Presiden, setingkat presiden. Jadi Sa'id bin Jubair diangkat jadi gubernur di Basrah, Kufah. Di mana itu sekarang? Basrah itu? Irak. Tapi diangkat jadi gubernur setelah sekian lama, maka diadukan kepada Umar oleh masyarakatnya ngadu sama Umar, mengadukan tentang gubernurnya. Wahai Khalifah Amirul Mukminin, kenapa? Gubernur kami itu punya dua kebiasaan yang kami tidak suka. Apa itu? Yang pertama, kalau sehabis sholat dia langsung pulang, dia nggak zikir langsung pulang, buru-buru dia pulang. Walaupun zikir ya cepat kali, habis itu dia pulang. Kebiasaan yang kedua, dia selalu kerjanya selang-seling. Artinya nggak tiap hari dia keluar melayani masyarakat, nggak tiap hari dia belusukan gitu loh. Kalau bahasa kita kan belusukan, walaupun belusukannya bukan pencitraan kayak hari ini, tapi betul-betul belusukan, betul-betul kerja. Oh gitu. Oh, Umar langsung mendengar aduan itu marah, tapi selidiki dulu, klarifikasi dulu ada apa. Dipanggil lah gubernurnya tadi, dipanggil menghadap. Masyarakatmu mengadukan dua, katanya kamu habis sholat langsung pulang, kamu nggak duduk-duduk dulu cerita dulu minum zikir lo apa. Yang kedua, kamu selalu kerjanya hari ini kerja, besok nggak kerja, lusa kerja, besok lagi nggak kerja. Ada apa pembelaanmu? Kata Sa'id bin Jubair, wallahi wahai Umar, kalau bukan karena engkau yang bertanya, aku tidak akan menceritakan. Tapi karena aku diminta klarifikasi, maka aku akan jelaskan. Kenapa aku langsung pulang sehabis sholat? Karena kami hanya punya satu sarung layak pakai untuk sholat. Jadi kalau saya habis sholat berjamaah, saya langsung pulang untuk dipakai oleh istri saya. Padahal gubernur, presiden. Karena istri saya jangan sampai sholatnya tidak tepat pada waktunya. Terkejut Umar. Terus yang kedua, kenapa kamu kok kerjanya bolong-bolong, belusukannya bolong-bolong? Wahai Umar, saya hanya punya baju dinas satu. Kalau bahasa kita baju dinas, kan nggak mungkin dia belusukan pakai singlet, gitu, atau pakai kaos bolong-bolong. Ibarat baju dinas itu mungkin kita baju kebesaran lah, baju kerja lah. Jadi hari ini pakai, besok cuci. Ya saya nggak bisa keluar. Saya nggak bisa keluar. Akhirnya besok kering baru saya pakai lagi, kerja lagi keluar. Selang. Ya Allah, gubernur. Maka kata Umar, lantas kemana gajimu? Tidakkah kamu digaji? Wahai Umar, aku bekerja untuk Allah, bukan bekerja untuk dunia. Umar udah pulang, suruh pulang. Nggak lama setelah itu dikirimkan oleh Umar lewat badan Baitul Mal yang ada di Basrah. Kirimkan perintah dariku, kata Umar, setiap hari, setiap bulan kirimkan 1.000 dinar untuk gubernur kalian. Ya, kirimkan. Ini perintah dari Amirul Mukminin, dari Khalifah. Oke, siap. Kirim apa? Tanpa sepengetahuan gubernur ini. Jadi setiap bulan datang, Pak Gubernur, ini apa ini? 1.000 dinar dari Baitul Mal. Siapa pandai-pandian kalian nyuruh apa ngasih harta ke saya? Ini perintah Amirul Mukminin, kami nggak bisa nolak. Nggak, bawa lagi. Oh, nggak bisa. Ini perintah. Ya, pokoknya mau diapain terserah. Ini kami kasih, terserah, kami pulang. Assalamualaikum, pulang. Tinggal Pak duitnya. Ya, apa kata Sa'id bin Jubair? Dakholat, ini perkataannya yang saya ingat. Dakholat alayya dunya litufsida akhirati. Dunia masuk ke kehidupanku untuk merusak akhiratku. Jadi bukan dibilang rezeki anak soleh. Enggak, udah dikasih gitu kan. Ketika dikasih dia katakan kepada dirinya, dakhalat alayya dunya litufsida akhirati. Dunia berusaha masuk ke kehidupanku untuk merusak akhiratku. Artinya apa? Dia selama ini berusaha menjauh dari kehidupan dunia. Sekadarnya saja apa yang bisa dia ambil sekadarnya. Maka dipanggil istrinya, wahai istriku, labbaik,
Ini ada uang 1000 dinar, bagikan kepada fakir miskin, jangan sisakan satu keping koin pun. Kata istrinya apa? Siap, laksanakan komandan. Ini istri Said bin Jubair, bukan kayak istri kita. Ambillah sedikit bang. Lemari kita udah bolong tuh bang, ganti. Tempat tidur kita udah mereng itu bang. Itu istri kita pak. Ntar lagi mau raya ini. Itikaf ini gitu kan. Antum itikaf pula misalnya kan gitu kan. Ya udah selesai itikaf pula tuh. Udahlah dikasih duit ini rezeki anak soleh ini gitu. Rezeki suami soleh. Masya Allah. Betul, akhirnya dibagikan pak tanpa tersisa dan istrinya nggak ngambil sedikit. Ini istrinya Said bin Jubair. Ya, jangan berharap kita punya istri seperti Said bin Jubair kalau kita belum sebisa seperti Said bin Jubair. Artinya apa? Dia tidak kemudian merasa bahagia, merasa senang atas dunia yang datang kepada dia. Dan ini sekali lagi berat. Ya. Teorinya seperti itu. Mudah-mudahan kita bisa praktekkan. Mudah-mudahan. Ya itulah ilmu itu. Yang keempat, mengucapkan alhamdulillah ketika mendapatkan nikmat. Alhamdulillah. Man la yashkurun nas la yashkurullah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia tidak akan bersyukur kepada Allah. Kalau orang susah ngucapin alhamdulillah itu ya berarti dia pun bisa dipastikan dia tuh enggak pandai berterima kasih. Biasakan ucapan terima. Bahkan kata Rasulullah, ketika engkau diberikan kebaikan oleh saudaramu, balaslah sampai engkau merasa kau bisa mengimbangi pemberiannya. Kalau memang kau tak bisa, maka katakan jazakallah khairan. Jazakallah khair. Enggak usah tambah-tambah kasir lah. Jazakallah khair. Ya. Karena Allah itu yang Maha membalas kebaikan. Jadi enggak usah kita tentukan semoga Allah balas dengan kebaikan yang banyak gitu kan. Jazakallah khair. Bahkan ada sebagian ulama yang kemudian melarang menambah kasir itu ya enggak usah. Jazakallah khair. Ya. Nah, makanya mengucapkan alhamdulillah itu ya biasakan gitu, dapat nikmat itu alhamdulillah. Jadi setelah 4 tadi kan, kita agungkan Allah, kita cintai Allah, yakin bahwa nikmat ini bukan karena hebat kita, pinter kita, jabatan kita, karena soleh kita, bukan. Tapi karena Allah ngasih. Apakah sebagai nikmat atau bisa jadi sebagai ujian. Alhamdulillah. Ya. Yang terakhir, menggunakan nikmat itu untuk ketaatan kepada Allah. Ya. Nah, saya coba tadi diambilnya juga 1000 dinar tadi. Udah jadi milik dia kan, tapi kemudian dia bagi-bagikan, dia infak, dia sedekahkan lagi. Masya Allah. Ya. Nah, makanya dalam Islam itu sisihkan, anfiku mimma razaqnakum. Infakkan, sedekahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Ya. Nah, makanya biasakan kalau kita dapat rezeki itu ada yang kita sisihkan untuk infak. Sisihkan. Jadi jangan dapat rezeki ya semuanya ditelan sendiri gitu. Ya, biasakan. Meskipun itu sedikit, meskipun lagi butuh kali ini Ustaz. Memang kebetulan lagi butuh, ya sudah sisihkan. Itu sebagai pengamalan dari Ali Imran, surah Ali Imran ayat berapa? 100 berapa itu yang ciri-ciri orang bertakwa itu? Yunfiku nafis sarra'i wad-dharra. Yang tetap bersedekah, tetap berinfak di waktu lapang dan sempit. Ketika mungkin kita memang lagi butuh, tiba-tiba ada orang ngasih. Ada orang ngasih, alhamdulillah, ini Allah Maha tahu. Allah Maha pemberi rezeki. Tapi kemudian kita embat semua, kita telan semua. Tidak kita keluarkan, tidak kita sisihkan. Kemudian bab 1. Enggak, ini bab 1 pendek aja nih. Ini kebetulan ada 9 bab. Pas lah. Makanya saya tengok 9 bab pas kali lah, satu hari satu. Nah, ini bab 1 ini cuma 3 lembar aja. Ya. Ini namanya kita bedah buku, apa yang disampaikan sini saya sampaikan kantum. Nanti kalau bedah buku tapi saya sampaikan cuman pemahaman pelebarannya dari saya sendirilah. Jadi
pandai-pandaian saya kan. Hidup cuma ngambil judul aja kan. Tapi materinya awak karang-karang sendiri. Ini namanya bukan bedah buku. Cuma ngambil judul buku aja. Ya. Pas sampai ke sini sampai sampaikan, kemudian saya rincikan, saya jabarkan. Bab 1 judulnya agar hidup lebih bermakna. Ya. Hidup kita ini untuk apa sih? Kalau kata Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Sudahkah kita bermanfaat bagi orang lain? Bermanfaat dalam hal apa? Jadi harus ada sisi manfaat yang kita berikan. Jangan sampai hidup kita itu hanya manfaat untuk kita saja, Pak. Atau untuk keluarga kita saja. Untuk anak istri, itu wajib. Saya bermanfaat kok untuk siapa? Untuk anak istri saya, itu wajib. Kalau kamu telantarkan anak istrimu, ya kamu berdosa. Ya kan? Saya ngasih infak kok Ustaz, pada siapa? Istri saya. Saya nafkahi istri saya Ustaz. Nafkah gitu kan. Itu wajib. Ya ini kan yang sifatnya itu yang luar dari itu. Ada sisi manfaat yang kita bisa berikan kepada orang lain. Ya. Kenapa? Karena dengan begitulah hidup itu akan bermakna. Nah, tentunya selain daripada bisa memberikan manfaat untuk orang lain, juga pikirkan dulu diri sendiri. Artinya apa? Kita memberikan manfaat untuk orang lain, tapi kita sendiri kira-kira dapat nggak manfaat itu? Contoh ini Pak, gampangnya lah. Kita mengajak orang, kita mengajarkan orang kebaikan. Kita sudah nggak melaksanakan kebaikan itu, agar hidup itu lebih bermakna. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Di sini beliau masukkan ayat surah Al-An'am ayat 153. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u. Bahwasanya kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah, kata Allah. Ya. Kalau hidup kita mau bermakna, kita harus mengikuti jalannya Allah. Itu baru dikatakan hidup itu bermakna. Hidup itu punya manfaat. Kalau hidup kita ini hanya untuk kejar dunia, hidup kita ini hanya untuk aktivitas-aktivitas yang tidak ada kaitannya dengan akhirat, berarti hidup kita belum bermakna. Sekali lagi konotasinya bukan hanya kepada orang lain, untuk orang lain, tapi juga lebih dulu kepada diri sendiri. Artinya, sudahkah saya mengikuti jalannya Allah? Padahal kan perintah Allah tadi, ikutilah jalanku. Sirati mustaqimah. Mustaqim, jalanku yang lurus. Lurus, mustaqim itu dari kata istiqomah. Nah, maka ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Lurus itu maksudnya apa? Istiqomah. Karena orang yang enggak lurus, enggak istiqomah, berarti dia belum lurus. Orang yang enggak konsisten, berarti dia belum istiqomah. Ya. Nah, perintah Allah seperti itu. Kemudian hadis Rasulullah SAW, beliau menyampaikan dari Abi Salamah, dari Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis yang masuk dalam hadis Arba'in ya. Kitab hadis Arba'in itu. Imam Nawawi, nanti bisa antum buka. Imam Nawawi. Rasul bersabda SAW, di antara nilai baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Nah, ini jadi ukuran kita, Pak. Jadi kalau baiknya nilai kebaikan kita itu tergantung dari seberapa banyak hal-hal yang tidak bermanfaat yang mampu kita tinggalkan. Apakah jadi kita selalu punya aktivitas. Tentunya aktivitas yang manfaat. Ya, apakah aktivitas itu untuk akhiratnya atau untuk dunianya? Makanya Umar itu kan marah. Enggak suka kalau nengok ada seseorang itu yang bengong gitu. Melongo. Apa bahasanya itu? Pelangap longo. Masya Allah. Ya, pelangap longo gitu loh. Nganggur, ya ibadah tidak, kerja tidak. Ya. Nah, makanya jangan kemudian kita terburu-buru menjudge. Judge apa judge? Menghakimi ketika mungkin kita lihat ada ikhwan kita, ada saudara kita yang misalnya gini, ini perlunya baik sangka, jarang taklim misalnya, tapi sibuk kerja aja, sibuk cari duit aja.
kita langsung bilang, si kawan tuh udah sibuk cari dunia itu. Kubu dunia udah itu. Kita nggak tahu, bisa jadi mungkin dia cari dunia untuk menyantuni fakir, miskin, janda-janda yang terlantar. Siapa yang tahu? Ya kan? Nah, makanya perlunya selalu berbaik sangka. Udah sibuk dunia dah. Ya kan? Kalaupun memang hidupnya nggak seperti itu, ya sudah, nggak ada untungnya kita komentari. Ya, doakan saja mudah-mudahan kembali seperti dulu bersama-sama dalam dakwah, ya, dalam majelis taklim bisa lagi berjumpa. Misalnya kan gitu. Atau orang yang memang kita lihat dunia, cari dunia saja. Nah, artinya apa? Kalau memang yang kita kerjakan itu ada nilai manfaatnya, kerjakan. Apa manfaatnya? Ya kan? Pengertian hadis ini menurut Ibnu Rajab, beliau mengatakan kualitas baik keislaman seseorang itu manakala meninggalkan ucapan atau perbuatan yang tidak berguna, dan sebaliknya justru sangat memperhatikan ucapan maupun perbuatan yang berguna. Jadi ucapan dan perbuatan yang tidak berguna dia tinggalkan, kemudian ucapan dan perbuatan yang berguna dia kerjakan. Apa ucapan yang berguna? Apa perbuatan yang berguna? Ya kerjakan. Ya. Makanya Imam Hasan al-Basri itu, Pak, ini berat memang kalau kita mau contoh. Hasan al-Basri itu, ya, itu terkenal sebagai ulama yang pendiam. Antum jangan, kalau seandainya dia hidup hari ini, antum jangan mimpi antum duduk berdua sama dia ngobrol, ya kan, ngobrol gitu. Kalau memang ngobrolnya itu bermanfaat, bahas masalah agama, diladeni. Tapi kalau udah ngobrol tak kemana-mana, diusir antum. Ya, beliau begitu. Artinya ketika nanti ada jamaahnya, muridnya, atau bahkan temannya gitu, sekadar nyamperin, nanya, udah nggak ada lagi mau diomongan. Artinya nggak ada lagi omongan, maksudnya apa? Nggak ada lagi yang bermanfaat, yang omongan nggak ada. Kalau sudah tidak ada ya sudah. Gitu loh. Mungkin kalau kita orang awam mungkin dianggap apa? Sombong kali ya, mentang-mentang ya kan. Padahal tidak. Tapi apa? Itulah beliau menjaga ini husnul Islam memang tarkuh malayani, menjaga sampai pada perbuatan atau ucapan yang tidak, obrolan yang tidak berguna pun dia tinggalkan. Kita kan enggak. Kita kan kalau ngobrol kan yang bermanfaatnya 5 menit, 50 menitnya 1 jam gitu kan, 10 menitnya bermanfaat, 50 menitnya ngalur ngidul tak kemana-mana. Ya Ustaz, kalau nggak gitu bosan. Iya, memang itulah kita. Makanya Hasan Basri itu katakan para ulama apa? Bagai seorang nabi. Artinya apa? Dia tidak pernah mengucapkan kecuali yang bagus-bagus, yang baik-baik saja. Ucapan aja seperti itu, apalagi perbuatannya. Masya Allah. Nah, tentunya ucapan dan perbuatan yang berguna ini standarnya sekali lagi standarnya menurut ajaran Islam. Ya. Standarnya standar Islam, bukan standar dunia. Kenapa saya bilang kata standar dunia? Hari ini banyak orang buat konten-konten enggak bermanfaat. Tapi tujuannya apa? Untuk dunia kan? Untuk cari viewers apa? Subscriber. Dari situ dapat duit dia kan? Nah, itu gimana Ustaz? Ya enggak boleh lah. Berguna nggak itu? Nggak berguna kalau kontennya nggak berguna. Joget-joget tengah kamera. Kalau kata para ulama itu bulzam. Hari ini kan orang berusaha cari duit dari internet itu, Pak. Gitu, Pak. Mereka berusaha viral dengan cara yang aneh-aneh. Bukan terkesan aneh, kurang ajar, Pak. Yang kemarin yang ngaku nabi palsu itu, ngaku nabi ke-26 itu kan sebenarnya cari apa aja itu. Tapi nggak usah diladenin gitu loh. Dicari duit itu dari internet itu, yang gitu-gitu. Apalagi matanya sipit, udah nggak akan tersentuh hukum itu. Yang nggak usah diviralkan, ya, yang viral di media sosial. Komentari begini, makin senang dia.
Makin banyak yang komentar makin banyak duit yang masuk ke akun dia. Nah, atau yang tidak seperti itu mungkin ya buat aneh-aneh, konten-konten aneh gitu kan. Yang nggak jelas, kadang ngomong-ngomong tahapa. Kalau kayak di apa itu? Orang ini YouTuber paling apa itu cuma apa di Indonesia? Atta Halilintar. Itu orang Itu 21 juta viewersnya, subscribernya. 1 bulan itu M dia masuk dari YouTube-nya. Tapi kalau kita tengok konten-kontennya, tahap apa aja. Kalau kontennya bermanfaat, bagus. Tapi kalau kontennya nggak bermanfaat, apalagi kalau mengajarkan keburukan. Ustaz gimana Ustaz? Kontennya nggak bermanfaat, tapi dia dapat dari duit itu dia sedekahkan. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sama kayak orang jual babi, jual homer, hasilnya dia sedekahkan, naik haji dan itu. Nggak diterima lah sama Allah. Ya atau yang lain. Ya. Jadi kalau kontennya bermanfaat ya bagus, silahkan. Tapi kalau nggak bermanfaat, karena memang kata para ulama, bul zamzam fatu'rof. Saya dengar kaidah itu ketika saya masih santri. Jadi dulu saya berpikir kencingilah air zam-zam maka engkau akan dikenal. Jadi untuk apa orang kencing air zam-zam? Dia mau terkenal apa untungnya? Nah sekarang ternyata sekarang ini baru saya. Orang sekarang terkenal malah kaya dia kan, malah diundang di TV, jadi duta. Ya, kemarin ya nggak pandai nggak hafal Pancasila jadi duta Pancasila. Ya kan? Karena aneh akhirnya diundang jadi terkenal, akhirnya diundang kemana-mana. Dia udah masuk TV itu dapat duit, dapat lah. Padahal yang dia lakukan aneh, bahkan terkesan kurang ajar, terkesan bodoh, terkesan bego gitu kan. Tapi malah diundang. Itu si Abu Janda itu buat aneh-aneh akhirnya diundang TV. Ngapain orang gitu malah diundang gitu? Ternyata inilah. Dulu saya berpikir bul zam-zam fatu'rof. Kencingilah air zam-zam kau akan terkenal. Ya terkenal lah. Akhirnya orang bola satu dunia air zam-zam dikencinginya kan gitu ibaratnya gitu. Tapi saya berpikir berarti ini gambarannya dulu memang dijelaskan orang buat aneh mau terkenal. Gambaran saya itu ngapain orang buat aneh supaya terkenal? Oh rupanya tujuannya untuk dapat duit. Sekarang baru nyambung saya. Masya Allah. Kaidah yang dulu perkataan lama dulu saya dengar dulu, saya hafal dulu, sekarang baru saya paham. Ada anaknya joget-joget, ya kan? Masih 5 tahun pandai joget, wah terkenal. Kadang dibanding-bandingkan, wah anak pandai main TikTok bisa viral. Sampingnya, ini kenapa nggak bisa viral? Anak bisa hafal Quran 30 juz. Nggak perlu dibanding-bandingkan seperti itu. Apa yang dibanding-bandingkan? Seakan-akan harus terkenal. Gitu loh. Allah sendiri nanti akan membuat dia terkenal. Ya, kecuali kalau kita ingin mendapatkan manfaat setelah dia meninggal. Ya kan? Artinya supaya ada orang untuk mengikuti. Ya, itu lain lah niatnya. Tapi kalau niatnya supaya viral, kadang yang buat seperti itu kan tujuannya juga apa? Katakan komentar amin gitu kan. Ujung-ujungnya duit aja itu. Itu makanya saya bilang munculnya keikhlasan dan riya itu seperti selai rambut. Ya satu sisi kita niatnya mungkin ingin memperdengarkan orang supaya mempelajari. Tapi satu sisi juga nanti akan ada timbul perasaan, oh lihat suara saya kan bagus. Nah kecuali kalau memang dalam pengajaran lagi belajar, memang dari daurah lagi seminar, ya itu kan lain, itu kan memang lagi taklim, tapi direkam sendiri, habis itu diupload sendiri. Jadi dia mengajarkan orang, lagi ngajarin, ya nggak apa-apa, itu malah bagus. Tapi itu tadi saya katakan bukan berarti begitu, oh ini riya ini, jangan. Kita kan nggak tahu hati orang. Ya udah ambil sisi positifnya, ambil sisi baiknya. Ya kembali lagi kan hukum melihat wajah perempuan. Wajah perempuan kan bukan aurat. Kalau antum sekadar lihat, antum biasa aja. Tapi antum yang antum dengar kan suaranya, bacaannya ya nggak dosa. Kalau antum cantik kali, udah terbayang kemana-mana ya dosa lah.
Tapi kalau antum lihatnya karena kan wajah itu bukan aurat. Ya, wajah itu ulama sepakat bukan aurat wajah wanita. Jadi kalau kita terpandang, kita nggak dosa. Yang dosa itu dipandangi, dinikmatin. Itu kalau udah mandang yang lama pasti dosa dia, pasti. Ngapain mandang lama-lama? Pasti dosa, pasti dinikmatin. Nah, tapi kalau kita mandangnya itu sekali, ya. Kemudian hadis selanjutnya di sini beliau menyampaikan hadis dari Arba'in juga tentang menjauhi, bahkan termasuk perkara yang berguna tadi, meninggalkan perkara yang tidak berguna tadi adalah menginginkan perkara yang syubhat. Syubhat itu apa? Tidak jelas halal haramnya. Wah, syubhat aja kok, mudah-mudahan halal. Mana bisa gitu? Ini kan nggak jelas, Ustaz. Kan ulama sebagian bolehkan, sebagian tidak bolehkan. Berarti kan samar-samar, nggak jelas, Ustaz. Bagus tinggalkan. Contohnya apa? Seperti gini loh, macam ya satu sisi ada yang membolehkan, satu sisi ada yang melarang. Membolehkan bukan menganjurkan. Beda antara boleh dan menganjurkan. Ini yang harus kita pahami. Kalau membolehkan itu ya mubah. Kalau menganjurkan itu sunnah. Makanya harus bedakan antara sunnah dan mubah. Nah, subhat itu ya antara mubah dan makruh. Nah, kalau gampangnya gitulah. Kalau subhat itu antara mubah dan makruh. Baik tinggalkan aja. Subhat itu gini. Saya kasih gambaran, antum duduk di sini. Ya kan? Kan rame nih antum. Atau nanti ketika taraweh atau ketika orang rame lah kemarin buka bersama. Tiba-tiba duit antum jatuh 50.000. Antum yakin jatuhnya di masjid tadi nih. Antum balik ke masjid, ada duitnya situ. Tapi orang rame. Ini duitku enggak ini? Nanti jangan-jangan duit orang juga. Kan gitu, jangan-jangan duit orang. Ya kan, jangan-jangan bukan duit saya. Jangan-jangan duit saya jatuhnya tadi mana. Tapi duit antum memang hilang. Tapi memang 50.000. Antum tinggalkan? Enggak lah, tinggalkanlah. Ya iya, kalau bisa nanya alhamdulillah. Kalau udah nggak ada orangnya semua, udah bubar semua. Nah itu, jadi kan samar-samar. Kalau kita ambil ya ini kan duit saya hilang. Kecuali antum memang di masjid nggak ada orang, duit antum jatuh, ya memang nggak ada orang, punya antum lah. Ini orang rame gitu kan. Bisa jadi juga ada orang yang, bisa jadi orang lain hilang. Sama juga nilainya. Sama, nggak boleh pakai punya orang lain. Nggak boleh. Iyalah, ujian. Nggak apa-apa. Musibah terbesar itu bukan sandalmu hilang di masjid, tapi musibah terbesar itu ketika sandalmu tak pernah kelihatan. Jadi saya sering hilang, padahal masjid depan rumah itu. Ya, tak ada sandal. Dulu, sekarang udah nggak pernah. Karena kan saya masuk kan dari depan itu, jadi kan langsung pinggir jalan. Jadi mungkin kadang anak-anak lewat, orang lewat, pakai kan, kok cantik sandalnya, pakai jalan dia. Biarlah, mudah-mudahan sandal saya udah gini, mudah-mudahan sandal saya bawa dia ke masjid nanti. Kan gitu. Atau memang ketuker gitu. Ya, ketuker sama, sandalnya sama, tapi saya tahu ini bukan punya saya, nggak saya pakai. Ya nggak apa-apa. Itu kan bukan punya kita. Masalahnya punya saya diambil dia, Ustaz. Nggak bisa kita. Berarti tukarlah, Ustaz. Nggak bisa, kecuali antum tahu siapa yang manggil, make. Itu sandal saya untuk pakai loh. Sandal saya pakai. Oh ya, nah, baru boleh. Tapi kan nggak mungkin kayak gitu. Biasa kan kita nggak tahu siapa yang make. Nggak boleh. Jadi nggak boleh sandal saya dipakai orang, saya pakai juga lah punya orang. Gharar itu jelas, gharar itu dalam hal jual beli. Gharar itu kecurangan. Gharar itu akad dia. Ya, gharar itu kecurangan. Ada yang dirugikan, jelas. Subhat itu antara antum ragu ini boleh nggak ini? Tinggalkan, lebih bagus tinggalkan. Ya, karena orang yang mendekati perkara subhat, kata Rasulullah, innal harama bayyinun, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma mustabihat. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Dan di antara keduanya ada perkara yang samar-samar. Antara boleh dan tidak boleh. Makanya gampangnya tadi
antara mabu dan mubah dan makruh, halal dan haram. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang kebanyakan manusia tidak tahu, tidak paham perkara itu. Karena perkara subhat itu nggak bisa, ya hukum jelas yang Ustaz apa? Ya nggak bisa. Kalau udah subhat itu kan kita kan nggak tahu. Kayak tadi antum misalnya bertanya tadi perkara sendal, saya pakai apa perkara duit tadi? Mana bisa saya udah ambil aja itu punya antum, mana bisa gitu. Jangan-jangan punya orang. Jangan duit orang. Ya udah tinggalkan aja lah. Kalau antum masukin kata infak, udahlah kira infak itu kan gitu. Kenapa? Karena famanit taqos syubhat faqad istabra li dinihi wa irdi. Siapa yang menjaga dirinya dari perkara syubhat, dia telah menjaga agamanya dan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Sedangkan siapa yang suka masuk perkara syubhat, siapa yang suka mengambil yang syubhat, maka dia akan masuk nanti kepada hal-hal yang haram. Artinya apa? Dia akan mendorong dia untuk melakukan hal-hal yang haram. Kenapa? Dia bante aja lah situ. Nah, kadang itu kan bahasa kita kan, alah bante aja lah. Kita merasa kita pun dirugikan kok. Kayak tadi sendal tadi. Kita merasa kita pun sudah dirugikan, Ustaz, pakai aja lah Ustaz. Nggak boleh sebenarnya. Itu kan punya dia. Punya saya dipakai dia Ustaz. Ketukar sendalnya. Kalau dicuri, memang kita bilang memang nggak ada sendal. Nah, itu beda. Ini kan memang sendal kita dipakai, sendal dia tinggal. Nah, itu kan subhat. Boleh nggak saya pakai? Ya nggak boleh lah. Lebih baik jangan. Kecuali antum datangi rumahnya, antum tahu orangnya. Iya, ya tinggal aja lah Ustaz. Jadi tinggal ceker kita nyeker lah, beres sendalnya di masjid. Nyeker lah ke rumah. Ya kan? Karra'i yar'ahul hima, seperti pengembala yang mengembalakan hewan ternaknya di sekitar pagar larangan. Artinya apa? Jangan lewati. Tapi kalau dibiarkan kambing tadi makan di dekat pagar yang dibatasi nggak boleh masuk. Kalau dibiarkan kambingnya, lama-lama kambingnya akan masuk ke dalam pagar tadi. Itulah kalau orang suka buat subhat, suka mengambil hal yang subhat, lama-lama dia akan mengambil yang haram. Artinya di samping pagar itu haram, tapi karena dibiarkannya kambingnya, lama-lama akan pindah keluar pagar, samping pagar itu kambingnya. Akhirnya kambingnya makan rumput yang haram. Ibaratnya gitulah. Jadi ini pagar, jauh, jangan dekat pagar. Padahal depan pagar itu masih boleh, tapi karena dia tinggalkan, atau mungkin ada rumput yang tumbuhnya belok masuk ke dalam pagar gitu. Tuh rumput yang di luar pagar tumbuh belok masuk dalam pagar, itu dihindari. Itulah menghindari subhat itu. Makanya orang meninggalkan perkara subhat ini disebut orang yang waro. Jangan kita kalau jatuh kan punya kita Ustaz, kalau jatuhnya ke rumah kita lebih bagus tinggalkan perkara yang subhat. Kemudian perkataan hadis ini lebih banyak hadis-hadis menjelaskan tentang menjaga perkataan, menjaga lisan. Ya. Dulu Ustaz Azhar Kasih pernah ngasih apa? Tabligh akbar, judulnya apa? Meraup pahala dengan diam. Meraup pahala dengan diam. Biasakan kita kalau berpahala itu berarti melakukan sesuatu, mengucapkan sesuatu, dapat pahala, baca Quran, pahala, bersedekah tangan, atau sholat segala macam, pahala perbuatan. Ini diem tapi pahala. Kenapa? Diemnya dari hal yang haram. Mulutnya diem dari ucapan yang haram, badannya diem dari melakukan yang haram atau minimal yang sia-sia. Pahala. Itu mau ada keinginan ini mau mengucapkan sesuatu yang haram, tapi antum tahan. Pahala. Gitu. Atau antum mau melakukan sesuatu yang sia-sia gitu kan. Tapi antum tahan, enggak jadilah. Pahala. Enggak usahlah. Hah? Ya. Itu namanya setan bisu. Jadi jangan jadi setan bisu, jangan jadi setan bicara. Ya. Yakubun nas finnar ala wujuhihim au ala manakhirihim ila hasahidil alsinatihim. Tidaklah manusia disungkurkan ke dalam neraka di atas muka dan hidung mereka, melainkan karena hasil ucapan lisan-lisan mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Ya, ini gara-gara lisan, gara-gara ucapan masuk neraka.
Hadis yang lain, sesungguhnya ada seorang hamba yang mengucapkan satu ucapan, karena ucapan itu dia masuk ke dalam neraka sejauh yang dalamnya itu 70 tahun. Neraka itu dalamnya 70 tahun ya. Jatuh dari atas ke bawah itu 70 tahun baru sampai ke bawah. Berarti kalau dijatuhkan dari neraka, dari bibir neraka dijatuhkan masih bayi sampai ke dasar udah kakek-kakek. Ibaratnya gitu. Cuman dalamnya itu. Tapi nanti ada yang mau keluar juga. Ya. Akan ada juga nanti penghuni neraka yang mau keluar, berusaha keluar. Tapi memang nggak bisa keluar. Tapi mereka berusaha keluar, tapi nggak bisa keluar. Sia-sia. Ya, masya Allah. Jadi neraka itu ibarat masuk dalam tungku kita, Pak ya. Masuk dalam tungku. Seorang hamba mengucapkan satu ucapan yang menyebabkan Allah murka. Ya, namun dia menganggap itu biasa. Mengucapkan suatu perkataan yang gara-gara ucapan itu Allah murka, tapi yang ucapan tadi menganggap ucapan biasanya. Ternyata gara-gara ucapan itu Allah murka. Nah, ini pentingnya berpikir sebelum berbicara. Ya. Alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, al-muslimu man salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari lisannya dan tangannya. Di hadis yang lain, la yu'minu ahadukum hatta ya'manu jarahu bawaikahu. Tidak sempurna iman kalian ya sampai tetangganya merasa aman dari kejahatannya. Kenapa tetangga? Tetangga itu orang paling dekat sama kita. Biasanya yang sering dapatkan kejahatan kita itu tetangga kita. Kalau tetangga kita, kalau sama orang lain saja kita sudah suka buat jahat, jangan kita lah ya. Kalau sama orang lain saja seseorang sudah suka buat jahat, apalagi sama tetangganya. Kalau sama orang yang nggak dia kenal saja sudah buat jahat, apalagi sama tetangganya. Contoh di jalan dicopet, dia apa namanya? Dicopet atau dia apa namanya? Dibegal. Ini yang mencopet ini, ya. Kalau dia sudah mencopet saja, itu pasti tetangganya sudah capek udah capek lah dicuriin dia, dicopetin dia, segala macam. Ya. Ya kan antum kan di rumah kan gitu. Pasti di masyarakat antum kan pasti ada orang-orang yang sudah dikenal suka maling. Nanti kalau ada hilang udah tahu dia, nah itu orangnya itu. Ya itu seperti itu. Ya kan? Kalau dia sudah begal, misalnya pembegal, pencuri, itu pasti tetangga dia itu sudah habis. Nah, makanya hadis tadi kenapa tetangga? Karena tetangga itu yang paling dekat, yang paling sering mendapatkan kedoliman seseorang itu tetangganya. Itu tolak ukurnya. Kalau sama tetangga sudah baik, sabar, kan gitu. Kadang kan gitu, tetangganya pohonnya sampahnya masuk tempat kita, tapi nggak pernah dikasih buahnya, Wak. Timbul gondok ya kan, tebasnya pohon, masuk tanah aku kok. Pernah dibilang bisa. Hah? Pernah saya bilang kan, kalau dia timbul saya namanya. Ya, kalau kita ngomong nggak apa-apa, jangan kita potong sendiri. Ya kan? Artinya apa? Terkadang makanya tetangga yang baik itu bukan yang nggak pernah menjahati tetangganya. Muslim yang baik itu bukan yang tak pernah menjahati tetangganya, tapi yang tak pernah membalas kejahatan tetangganya. Tetangganya jahat dia nggak balas. Itu yang berat, Pak. Kalau kita nggak menjahati tetangga kita, ya banyak orang biasa bisa. Tapi tetangga jahat, dia nggak jahat. Itu yang berat. Ujung-ujungnya udahlah pagar aja lah, pagar tembok tinggi. Ujung-ujungnya gitu kan. Ya, harusnya kan nggak kayak gitu. Ya. Makanya tetangga itu dalam beberapa hadis menjadi tolak ukur keimanan seorang mukmin. Selesai. Wallahu a'lam bab pertama. Artinya poinnya hidup itu lebih bermakna dengan kita menjalankan apa yang Allah perintahkan dari jalan yang lurus, syiratun mustaqim. Kemudian tadi bagaimana kita menjaga perbuatan lisan dari perkara-perkara yang tidak berguna, hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi yang mengandung dosa. Ya. Nah,
Dengan begitu maka hidup itu sudah bermakna. Tapi kalau belum seperti itu, ya lisannya suka nyakitin orang, tangannya suka dolimin orang, ya hidupnya tidak jelas manfaatnya untuk apa. Ya ini berarti hidupnya belum bermakna. Makanya nanti orang kafir itu Pak, di surat ayat terakhir surat apa? An-Naba apa? Wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Orang kafir itu nanti berharap apa? Nanti di neraka ya, di akhirat nanti mereka berharap apa? Seandainya dulu ketika di dunia saya jadi apa? Tanah saja, tanah. Padahal tanah itu apa? Tanah itu apa padahal? Diinjak-injak kan? Diinjak-injak nggak apa-apa lah. Saking menyesalnya mereka itu. Saking menyesalnya karena di dunia itu ternyata nggak ada manfaatnya saya. Tak ada makna saya hidup di dunia itu. Bagusan saya jadi tanah. Diinjak manfaatnya. Ya, diinjak-injak masih mending orang kan gitu kan. Jadi tanah walaupun diinjak-injak pun nggak apa-apa lah. Nah itu kan harusnya kita bisa gambarkan betapa luar biasanya penyesalan. Kenapa? Karena di dunia tak ada makna hidup dia, tak bermakna. Nah maka kita seorang muslim jangan sampai seperti itu. Apa mungkin seorang muslim bisa seperti itu? Bisa lah. Ya, yang hanya seperti orang kafir itu apa di dunia ini? Dua. Ya kulun, wa yatamatta'un. Orang kafir itu kan hanya dua Pak hidup di dunia ini. Tujuannya apa? Makan, bersenang-senang. Udah. Jadi kalau muslim hidupnya hanya untuk cari makan, kemudian hanya untuk happy-happy, senang-senang, udah sama kayak orang kafir. Bukan berarti dia kafir, bukan. Tapi khawatirnya penyesalannya nanti sama seperti penyesalan orang-orang kafir di akhirat. Nauzubillah. Padahal mungkin dia punya kesempatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain atau bermanfaat bagi dirinya sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Sampai sini ini pembahasan kita. Insyaallah mudah-mudahan besok kita masuk bab yang kedua. Ada pertanyaan?